Perkenalkan, saya Ruth Devi Kristina Silaban akan memandu materi ini. BPKP memiliki tugas dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada wilayah kerjanya. BPKP Perwakilan Provinsi Papua juga melakukan pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi, badan usaha, badan lainnya, dan program kebijakan pemerintah yang strategis. Selain itu, BPKP Perwakilan Provinsi Papua juga melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan. Tujuan daripada pedoman ini ialah agar APIP mampu mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko, kemudian mampu melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien, dan yang ketiga adalah mampu mencapai output pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah. PPBR terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah penilaian kematangan manajemen risiko, kemudian kedua adalah perencanaan pengawasan. Tahap 1 dilakukan dengan memahami proses bisnis lingkungan pemerintah daerah, menyusun memutarikan audit universe, menilai kematangan manajemen risiko, dan menentukan strategi pengawasan. Memahami proses bisnis pemerintahan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen seperti dokumen perencanaan, peraturan terkait tugas, kebijakan pemerintah daerah, register risiko struktur organisasi, temuan hasil audit, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda. Menyusun atau memutakhirkan audit universe dilakukan dengan cara mengelompokkan auditable unit dan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan yang dilakukan dengan cara berdasarkan tujuan, risk owner, satuan kerja, dan berdasarkan proses. Yang kedua adalah mengumpulkan data relevan untuk masing-masing kelompok pengawasan. Yang ketiga, menginventarisasi informasi tambahan terkait daerah pengawasan. Menilai kematangan manajemen risiko juga dilakukan dengan menjawab 15 pertanyaan questionnaire dengan nilai 0 untuk yang belum dilaksanakan sepenuhnya, 1 untuk yang hanya sebagian dilaksanakan, 2 untuk pernyataan yang sepenuhnya dilaksanakan. Kesimpulan penilaian kuesioner 15 pertanyaan nantinya akan ditotal dan dilihat kesimpulan levelnya, yaitu naif, aware, define, manage, atau enable. Informasi hasil penilaian tersebut digunakan APIP sebagai pertimbangan penyusunan rencana pengawasan intern dan pertimbangan dalam penetapan bobot antara faktor risiko dan register risiko dalam proses pemeringkatan APIP. Berikut contoh ketika APIP memutuskan strategi pengawasan dengan berdasarkan level maturitas manajemen risiko. Contoh penerapannya ialah jika tingkat kematangan manajemen risiko rendah level 1 dan level 2, maka risk register setelah dievaluasi oleh APIP, bobot risk register yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%. Faktor risiko adalah faktor yang dapat dijadikan oleh auditor untuk melakukan penyesuaian dalam penyusunan PKPT berbasis risiko. Jika maturitas manajemen risiko tinggi, maka faktor risiko yang digunakan lebih sedikit. Dan jika maturitas manajemen risiko rendah, maka faktor risiko yang digunakan akan lebih banyak. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5-7 faktor risiko. Silahkan dibaca ya. Langkah selanjutnya adalah auditor menetapkan nilai faktor risiko. Sebagai contoh, untuk setiap faktor risiko, auditor harus menetapkan angka penyesuaian dengan aturan 1. Sekecil-kecilnya 1 dan sebesar-besarnya 5. Kemudian yang kedua, angka penyesuaian yang kecil menunjukkan risiko kecil, sedangkan angka penyesuaian besar menunjukkan risiko yang besar. Nilai total risiko. Dalam penyusunan PKPT, risk register ditambah dengan nilai faktor risiko dengan mempertimbangkan komposisi prosentase bobot risk register dan faktor risiko dan hasil penilaian maturitas manajemen risiko. Sebagai contoh,
Jika tingkat maturitas manajemen risiko lebih rendah daripada level 3, maka bobot risk register dibandingkan risk factor adalah 0 dibandingkan 100. Nilai risiko PPBR adalah nilai risk register dikali dengan persentase besaran risk register sesuai nilai maturitas manajemen risiko, ditambah dengan nilai risk register dikali persentase besaran faktor risiko sesuai dengan nilai maturitas risk register. Dengan ditemukannya total nilai risiko, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan PKPT berbasis risiko dimulai dengan penetapan area pengawasan yang akan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Langkah yang kedua adalah penilaian risiko yang melekat di unit kerja area pengawasan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah penilaian faktor yang melekat di unit kerja area pengawasan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah menilai total risiko, yaitu gabungan antara nilai faktor pertimbangan manajemen dengan memperhatikan komposisi penilaian risk register dan faktor pertimbangan manajemen, yaitu faktor risiko, berdasarkan hasil penilaian maturitas manajemen risiko. Yang kelima adalah mengurutkan hasil nilai total risiko dari risiko terbesar ke nilai terkecil menjadi urutan peringkat nilai instansi yang akan diaudit. Yang keenam, menentukan urutan prioritas instansi yang akan diaudit pada tahun yang akan datang. Jika nilai total risiko lebih besar daripada 36, maka audit dilakukan setiap tahun. Jika nilai total risiko bernilai 31-36, audit tiap 2 tahun sekali. Dan nilai total risiko di bawah 31, audit dilakukan tiap 3 tahun sekali. Yang ketujuh, langkah penyusunan PKPT. Yang pertama, dengan memilih area pengawasan yang menjadi fokus pengawasan APIP. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, review dan persetujuan PKPT. Dan diakhiri dengan dokumentasi. Pemilihan area pengawasan dalam perencanaan tahunan dilakukan dengan menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko atau mandatori. Yang kedua, dilakukan dengan mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan karena menjadi objek pengawasan pihak lain seperti BPK, BPKP, APIP pada tahun yang sama. Yang ketiga adalah dengan menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko. Sekian penjelasan dari materi ini. Semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan pemahaman APIP dalam perencanaan pengawasan berbasis risiko. Terima kasih dan sampai jumpa di materi lainnya.